Jam 11 kita selesai untuk sesi 2 dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, sekian yang saya berikan kepada Romo Eko. Terima kasih, brother. Emang anak muda itu snacknya harusnya nasi kotak. Kalau kue itu tidak, itu ada mengotori mulut saja. Jadi walaupun tidak puas, bagus. Karena kalau kamu terlalu kenyang, ada roh yang menarik kamu. Saya kalau memberikan khotbah atau apapun di gereja atau memberikan rekoleksi, ada anak yang tidur, saya tidak pernah bangunkan dia. Dia tidur dalam Tuhan. Bahkan saya berdoa semoga tidak bangun-bangun Tuhan. Jadi baik, saya teruskan apa yang tadi saya bahas, bahwa pertama dan yang utama di dalam panggilan adalah intimacy with God. Intimitas dengan Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Jadi jangan pernah sebagai seorang seminaris hanya sudah puas. Saya sudah doa bersama, pastor. Seorang seminaris yang punya keinginan untuk hidup menjadi seorang imam harus punya waktu doa pribadi. Karena doa pribadi adalah perjumpaan yang sungguh mesra dengan Allah. Lu pacaran dengan Tuhan, itu doa pribadi. Jadi kalau kamu mau pacaran dengan Tuhan, itu di dalam doa pribadi. Itu waktu kamu dengan Tuhan. Nah, jadi kita sudah lihat tujuan sejati hidup membiara ataupun hidup sebagai seorang imam bukan pertama-tama untuk profesional. Jadi imamat itu bukan profesi, bukan untuk cari duit, bukan. Imamat itu adalah identitas dan panggilan hidup kamu. Kamu sedang pakai jubah, kamu sedang pakai celana kolor, you are a priest. Jangan berpikir saya imam kalau nanti pakai kasula saja. No. You are a priest even pada saat kamu masih di kolam renang, kamu priest. Kamu imam. Maka di situ saya harus menjaga apa? Kata-kata, tindakan saya, pikiran saya. Memang seperti tadi Romo Komang katakan, ada hal-hal yang ingin bagus, menyenangkan untuk dilihat. Tapi pertanyaannya apakah layak dilihat atau tidak? Jadi kalau yang kita lihat itu tidak layak, merusak panggilan kita harus berani mengatakan tidak. Anak-anak seminaris, teman-teman, jangan pernah nego dengan namanya setan, iblis, kalah lo. Tapi kalau ada anak seminaris berkata, Romo, saya selama seminaris belum pernah digoda oleh setan. Jangan-jangan kau setan. Karena dikata-kata sesama setan tidak pernah boleh saling menggoda. Jadi kalau kamu tidak pernah digoda, jangan-jangan sudah serupa dan sewajah dengan setan. Kamu melakukan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik, tetapi tidak pernah punya rasa bersalah. Betul, that's good. Betul. Jadi kalau kamu sampai melakukan hal yang tidak baik dan benar dan tidak punya rasa salah, you are setan. Kau iblis. Kau jahat, kau tidak benar. Maka tujuan utama dalam hidup membiara adalah hidup kontemplatif, hidup doa. Karena apa? Hidup doa itu memurnikan kita.
membuat kita bener gak sih saya kalau mengikuti Tuhan? Ada semangat gak sih? Jadi aneh toh kalau mengikuti Tuhan, saya mau jadi pastor. Setiap misa itu ada niat untuk jadi pastor? Enggak, ada niat untuk ditendang. Kalau kau memang ingin jadi pastor, tunjukkan kecintaan kamu pada hal rohani. Maka lihat, hidup intimitas dengan Tuhan itu memurnikan nanti artinya merefleksikan. Saya udah bener gak sih? Udah bener gak jadi pastor? Teman-teman jangan pernah berpikir, kalau begitu Romo Eko yang sudah 25 tahun menjadi imam, udah bagus dong. No, enggak pernah. Jangan pernah kau mau jadi imam karena seorang pribadi. Jangan. Karena kalau kamu jadi imam karena melihat sosok seorang pastor, YouTuber yang terkenal, suatu saat saya akan mengecewakan. Bukan suatu saat, pasti. Karena saya manusia lemah. Dan kalau kamu kecewa, udah gak jadi. Orang yang jadi teladannya juga sudah seperti itu, udah kacau kok. Gak jadi. No. Teladanmu hanya boleh satu. Who is that? Jesus. Just Jesus. The only one. Jesus. Memang dulu saya tertarik juga karena melihat seorang imam dari bule Belanda. Pastor saya waktu saya mesjidnya baik sekali. Tetapi setelah pastor itu meninggal, apakah saya selesai keinginan saya jadi pastor? Enggak. Pastor itu pernah mengecewakan umat, apakah itu membuat saya putus asa menjadi imam? Tidak. Karena saya tidak mau menjadi seperti dia. Ini fungsinya hidup mistik itu. Akhirnya saya makin memurnikan, saya harus mengikuti Tuhan. Saya harus mengikuti Tuhan. Nah teman-teman, seperti Yeremia berkata, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, kita dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau kamu tanya, pastor boleh enggak? Apakah kalau kita ada di tangan tukang periuk, lalu periuk itu bisa pecah nggak? Bisa. Yang penting bukan pecahnya, tapi bagaimana kita berani membentuk lagi. Saya pernah jatuh, ya, seperti tadi saya katakan. Saya pernah ngawur, ya. Saya pernah ngaco, ya. Saya waktu di seminari pernah mencuri, pernah. Mencuri apa? Mangga. Di seminari Mertagidan itu mangga, pepaya banget, alpukat banyak banget. Saya mencuri, ya. Ketahuan, ya. Dihukum, ya banget. Jadi tidak pernah ada seorang kudus yang tanpa dosa. Tidak ada. Tidak pernah ada seorang imam yang hidupnya saleh. Sudah no. Tidak ada. Pasti ada kelemahan, pasti ada kesalahan. Ya. Tetapi kelemahan dan kesalahan itu bukan sebagai excuse alasan untuk sudah saya tidak dipanggil Tuhan. Nah ini bukan jadi alasan, saya sudah hidupnya kayak gini, gak jadi dipanggil Tuhan. Itu alasan. Nah, sekarang mari kita lihat bahwa kita dipanggil sebagai seorang muda untuk masuk seminari karena Tuhan telah tanamkan kamu panggilan untuk menjadi imam. Nah, sebagai anak muda seringkali punya penyakit. Anak muda itu apa penyakitnya anak muda? Menurut Paus Fransiskus, dikatakan Paus Fransiskus, ini saya ambil dari khotbah Paus Fransiskus di Boston pada saat berkhotbah di depan anak-anak muda di Amerika Serikat. Beliau berkata, orang muda, apa ketakutanmu? Apa yang mengkhawatirkan kamu? Ketakutan mendasar dari anak-anak muda adalah apa? Takut tidak dicintai, tidak disukai,
atau tidak diterima. Jadi karena kita takut tidak disukai, di sini berapa yang tidak punya Facebook? Tidak punya Facebook. Oh, ada juga yang tidak punya Facebook. Tidak punya IG. Ya, baik, terima kasih. Saya tidak punya Facebook, saya tidak punya IG. Saya tidak punya channel YouTube sesungguhnya. Jadi orang lain yang mengupload semua khotbah saya. Saya hanya punya WhatsApp. Betapa senangnya kalau di Facebook Anda mendapatkan apa? Komen? Like. Betapa sedihnya pada saat? Benar atau tidak? Langsung kita ngomong, apa salah gue? Pernah seorang anak, kan sekarang anak-anak kadang-kadang harus membuat tugas tuh, lalu di-share, lalu harus ada komentar-komentarnya. Lalu ada seorang anak dapat 20 komentar dari teman-teman mamanya. 19 gini, 1 gini. Lalu anak itu, mama, kenapa sih ada jempol balik-balik segala? Lihat, dia sedih dengan 1 jempol yang ke bawah daripada 19 jempol yang naik. Itu kan kita toh. Sekali kita mudah tersinggung pada saat dikatakan, lu jelek banget sih, lu jerawatan, lu bau. Saya waktu seminaris, zaman saya kecil ada seorang tokoh di novel. Wah, jadi lupa saya itu. Cool banget anak muda, lupus. Kalau kamu mungkin cari novel-novel di sini judulnya lupus, itu zaman saya waktu muda. Lupus itu gayanya cool, rambutnya besar ini, lalu panjang. Dan waktu seminaris saya di Martoyo boleh rambut panjang bebas. Lalu saya agak panjang, lalu depannya ini harus dikacak-kacak ini. Jadi setiap saat kita tidak pernah boleh pakai minyak, lalu pakai apa? Air udang, cuci. Yang penting apa? Penampilan. Saya ingin tampil, ingin diperhatikan, ingin disebut cool, ingin disebut hebat. Maka kalau anak seminari, kadang-kadang kita keluar, dan teman-teman tahu saya adalah pemain trompet waktu di seminari, fanfar. Saya pakai trompet yang paling besar, tuba namanya. Dan bombardon, saya bisa 2. Bombardon itu karena sama memainkannya. Bombardon itu yang besar, boleh gini, tuba itu yang besar sekali. Sehingga kalau saya jalan paling ketahuan toh. Trompet kecil, saksofon juga kecil, flute apalagi, piccolo lebih kecil lagi. Saya tuba. Sehingga kalau saya bawa, kita ada fanfar di lapangan untuk 17 Agustus, saya paling besar dan gagah jalan. Orang-orang kagum, senang, saya dikagumi. Jadi di dalam diri seorang sosok anak muda selalu punya keinginan untuk dicintai, diterima. Apalagi hendak kalau kita keluar, woi, yes. Tapi kita nggak suka pada saat ada orang yang komentar, siapa dia? Prank. Nggak gua anggap. Jadi Paulus pun memperlihatkan bahwa ketakutan anak muda adalah ketakutan apa? Tidak diterima. Apalagi teman-teman yang paling sulit mendapat pujian dari siapa? Paling sulit mendapat pujian dari siapa? Jangan takut salah menjawab. Dari siapa? Musuh. Dari siapa yang paling sulit kita mendapat pujian? Pastor, benar gak? Paling sulit kita dapat pujian dari ayah kita. Betul atau tidak? Ayah adalah sosok yang susah sekali memuji. Dan itu membuat
membuat saya ingin sekali dipuji, dibanggakan oleh ayah saya, oleh ayah kita masing-masing. Tapi kita nggak dapat. Karena kalau ada sesuatu yang hebat, paling-paling ayah diem aja. Oh, itu doang. Saya waktu mau masuk seminari Mertoyudan adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Satu, tesnya 5 tes dan susah semua. Dan saya waktu tes itu 100 soal dan tidak ada satu tes pun yang selesai 100. Saya hanya mampu menjawab kalau tidak salah cuma sampai 50 poin saja. Dan 50 poin pun dari 50 itu yang yakin cuma 1 atau 2. Yang lain adalah iman dan kepasrahan. Sehingga sudah waktu tes itu, apalagi matematikanya, apalagi pengetahuan umumnya, aduh, apalagi bahasa Inggrisnya. Saya cuma tahu lulus SMP I love you doang. Sehingga pada saat tes, aduh saya udah takut, nggak bisa. Lalu tes wawancara dengan pastor-pastor yang galak-galak, melotot, belum apa-apa, siapa kamu? Buset. Lebih baik saya berhadapan dengan harimau daripada dengan pastor kayak gini gitu. Mau ngapain kamu di sini? Mau jadi pastor. Emang layak? Enggak. Ya sudah keluar. Jangan. Saya mau. Kamu mau jadi pastor? Saya mau. Saya tidak mau. Biarin aja. Tapi kalau saya tidak mau bagaimana? Lalu saya jawab, bukan urusan saya. Pulang dari tes, saya wajahnya tidak seperti pahlawan yang menang. Saya begini. Kami ditanya oleh ayah, saya kan tinggal di Bandung, tesnya harus di Magelang. Karena Mertoyudan kan di Magelang. Naik bus, turun dari bus, dijemput oleh ayah. Saya bilang, gimana kok? Oh, nggak bisa, susah pak. Mau jadi pastor aja susah. Udah, jadi koster aja. Saya pulang sudah tidak punya harapan. Cuma saya berkata, Tuhan, saya mau jadi pastor. Terus bapak akhirnya tanya, kalau kamu mau jadi pastor dan tidak diterima di seminari, kamu mau jadi apa kok? Saya tetap mau jadi pastor. Apa-apa nggak masuk seminari. Saya buat pastor gereja sendiri aja. Teman-teman, berapa bulan kemudian, 1 bulan kemudian, hasil tesnya itu ke sekolah. Kepala sekolah yang manggil saya, "Kok, sini." "Apa pak? Saya dapat surat dari seminari." Saya udah kaget. "Gimana pak?" "Ya, lihat sendiri." Suratnya sudah dibuka karena itu ditujukan kepada sekolah. Saya lihat, nama Konstantius Eko Wahyu Joko Santoso, nama gue. Nomor pendaftaran 1246970. Bukan hafal, kacau aja. Anda dinyatakan lulus dan diterima di seminari menengah Mertoyudan. Langsung saya, yes. Hebat. Terus bapak kepala sekolah berkata, "Selamat ya kok." "Terima kasih pak." "Kasih kepada ayah kamu." Bapak kepala sekolah, "Saya minta dilem, dirapatkan." "Kenapa?" "Biar surprise untuk bapak." Surprise. Karena bapak itu selalu bangga dengan anak nomor 2, dia paling pintar. Lalu saya pulang ke rumah, nunggu bapak tentara.
Bapak itu pulang kerja baru jam 3. Saya udah pulang ke rumah jam 1. Saya tunggu Bapak. Saya udah bawa. Tapi saya tidak mau kelihatan bahwa saya sudah tahu. Saya pura-pura. Lalu ayah saya datang. Gagah sekali ayah saya itu. Pakai baju hijau, tentara. Lalu, kok? Siang Pak. Kenapa? Kok seperti itu wajahnya? Ada surat Pak. Dari mana? Dari seminari. Ini Pak. Udah taruh aja di meja. Aduh. Inginnya kan dibaca saat itu toh. Saya tunggu. Bapak saya itu memang hebat. Bapak saya itu baik sekali. Sudah surat taruh di atas meja. Dia buka baju, tenang, minum dan makan dulu. Kurang ajar nggak? Setelah minum dan makan baru dia, mana suratnya? Itu Pak. Gimana hasilnya? Nggak tahu Pak. Bapak kepala sekolah yang memberi. Kamu belum tahu? Saya belum. Oh, dia buka. Bapak saya tentara. Tentara nggak ada yang rapi. Pret. Sampai gini. Lalu dia lihat nama Konstantinus Eka Wahyu. Dia nggak baca. Oh, gimana Pak? Kebetulan lulus kok. Kebetulan ya Tuhanku Yesus. Kebetulan. Beliau tidak menghargai perjuangan anaknya yang tercinta ini. Kebetulan, ya Allah. Betapa saya ingin mendapatkan penghargaan dari orang tua. Betapa saya ingin saya itu berharga. Saya dulu sejak kecil itu memang tidak bisa menunjukkan prestasi pelajaran. Saya senang bernyanyi, betul, sejak kecil. Saya pernah lulus SD, saya maju ke panggung, bukan karena juara 1, 2, 3, tapi karena saya harus nyanyi. Saya masih ingat nyanyinya Kupu-Kupu yang lucu. Sekarang saya sudah tidak lucu lagi. Dan waktu saya nyanyi, yang menarinya teman perempuan. Semuanya. Karena kupu-kupu nggak ada yang laki-laki. Konon katanya. Lalu waktu bernyanyi, semua bapak ibu yang lain tepuk tangan. Bapak saya. Dia tidak bangga. Dia bangganya kalau anak saya matematika 10. That is my son. Matematika saya selalu konsisten ulangan 3, 3, dan 3. Nilai matematika saya adalah Tritunggal Maha Kudus. Satu Allah Bapa, satu Allah Putra, satu Allah Roh Kudus. Kadang-kadang 4. Amin. Saya memang tidak bisa matematika. Saya diajarin matematika. 3 adik saya kalau ayah ngajar matematika, wah semuanya. Baik ayah, kurang ayah tambahin. Kalau ayah buat soal dengan saya, langsung saya, ayah mau ke belakang. Kenapa? Sakit perut. Jadi saya itu kalau lihat soal matematika udah langsung mencret-mencret saya. Saya nggak bisa, dan ayah selalu paling bangga dengan adik-adik karena pintar semua matematika. Saya nggak bisa. Dan kemampuan saya tidak pernah diakui. Sampai suatu saat saya waktu kecil saya nanya kepada ayah, teman-teman sudah beli sepeda. Saya naik sepeda senang sejak kecil, naik sepedanya sepeda besar. Kamu tahu sepedanya apa di sini sebutnya? Bukan sepeda mini, yang besar apa? Sepeda tua itu. Ontel, betul. Oh, ontel juga dari Bali namanya. Sepeda ontel. Saya sepeda ontelnya bekas dari nenek moyang. Jadi mungkin itu zaman Majapahit. Karena setiap Jumat Kliwon dikasih bunga oleh ayah gitu. Sepeda itu berat sekali saudara-saudara. Berat sekali, sepeda itu sudah 3 kali nabrak beca dan beca yang hancur saudara. Agak hebat itu sepeda.
Dan sepeda itu diturunkan pada saya. Saya sekolah SMP naik sepeda. Lalu teman-teman saya pakai sepeda mini, keren-keren, BMX waktu saya. Wah, naik. Saya juga pernah naik. Oh, jangan begini saya. Lalu teman-teman itu berkata, Eko, orang di atas sepeda bukan sepeda di atas orang. Terus saya ngomong ini gaya lain coy, kata saya. Lalu saya pun ingin seperti teman-teman, biar kelihatan diterima, saya minta sepeda mini. Belikan sepeda mini. Dan Bapak baik, Bapak berkata, kok nilai matematikamu 9, Bapak belikan sepeda mini. Terus saya berkata, aduh sampai kiamat pun dapat. Dan betul, dalam sejarah tidak pernah ayah saya memberikan sepeda. Karena tidak pernah berhasil saya dapat 9. Adik saya dibelikan sepeda. Karena ayah berkata, nilai matematika kamu 10, Bapak berikan sepeda. Dan adik saya berkata, 11 pun bisa ayah. Dan betul besoknya 10 dia. Dan dapat sepeda mini, kurang ajar kata saya. Dan sepeda mini itu saya selalu tendangin sama saya. Iya, gua nggak dikasih, adik saya dikasih. Dan adik saya dikasih belum bisa naik sepeda. Saya bisa naik sepeda belum dikasih. Dan saya oleh sering, kamu ajarin adik. Apa nggak jengkel saya? Dan saya ngajarin adik itu takut. Aduh nanti jatuh. Saya jengkel tuh. Saya ajak ke tempat yang tinggi. Lalu saya ngomong pada adik, supaya cepet naik sepeda. Udah cepet naik sepeda. Kenapa kakak? Kamu kan hanya belajar keseimbangan. Kau seimbang, pintar. Oh baik, dia nurut pada saya. Jadi dia boleh pintar tapi saya cerdik. Saya bawa ke atas dia. Siap kak. Tapi kan saking jengkelnya saya dorong sekencang-kencangnya. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi saudara-saudaraku. Sepeda sampai bawah, adik masuk ke bawah. Betapa saya ingin dipuji, diakui oleh orang tua. Saya takut tidak diterima. Saya takut tidak populer. Maka Bapak Paus pun mengatakan apa? Seorang anak muda punya ketakutan tidak disukai. Maka anak muda senang banget kalau populer, kalau banyak temannya. Lihat aja sekarang saya coba tanya. Coba lihat kelas 1 SMP, mana kelas 1 SMP? Oke, 2 SMP? Oke, 3 SMP? Oke, 1 SMA? 2 SMA? 3 SMA? Oh ada KPP? KPP? Ya, baik. Lihat, umumnya kalian akan duduk dengan teman-teman kalian, benar? Gak mungkin kamu duduk dengan musuh kalian. Misalnya kamu bisa berdiri dulu sebentar, sebelah sana. Ya. Misalnya ini tempat kosong. Lalu saya datang ada pertemuan, terus lihat dia. Itu kan tempat kosong. Apa maksudnya? Saya tidak mau dengan dia. Sakit hati gak lu? Biasa tuh. Aduh. Dia mengatakan udah biasa disakiti. Jadi umumnya kita pada saat ada teman lalu duduk samping kita senang ya atau tidak? Ya, wah ada teman, wah gua disenangin. Jadi lihat anak muda memang senangnya adalah menjadi pribadi yang diterima. Maka supaya diterima akhirnya kita pakai topeng. Dibuat semenarik mungkin.
Saya dulu waktu remaja paling bermasalah kalau punya jerawat. Wah, jerawat itu coba dipecahin satu-satu. Dipecahin satu, tumbuh 1000. Dipecahin 1000, nanahan seluruh wajah. Saya tidak mau. Akhirnya apa? Pada saat saya jerawat ini dikasih Tensoplas. Lalu ditanya, kenapa tuh? Habis berkelahi. Siapa? Kucing. Jadi akhirnya saya tidak bisa tampil apa adanya. Saya buat-buat supaya orang kagum dengan diri saya. Itu anak muda. Jalan di depan perempuan, bilang kalau jalan supaya dikagumi oleh perempuan. Perempuan sudah tidak ada. Karena saya senang sekali menjadi populer, menjadi hebat. Akhirnya saya tidak tampil apa adanya. Dan anak muda pun tidak akan bisa mendapatkan perasaan aman. Mereka mengerti bahwa dalam kehidupan, kamu tahu nggak? Ini kamu tahun 2021. Kelas 3 SMA lah. 2021. Lalu kalau kamu kuliah, misalnya kamu meninggalkan seminari, kuliah S1 2000 berapa? 2024. Betul? Kalau yang kelas 3 seminari, 3 SMA ya, 2024 S1. Pertanyaan saya, di tahun 2024 pekerjaan makin susah atau makin gampang? Susah. Betul. Maka teman-teman, saya kok selalu ngomong, kalau kamu sejak awal ingin menjadi pastor, bertahanlah dalam panggilan. Hidupmu itu sudah benar. Kalau kau memang ingin menjadi imam dan itu adalah hal yang berharga, bertahanlah. Lu keluar, you not get the solution, you get so many trouble. Saya punya teman, maaf, sudah jadi pastor, sudah. Dia waktu pastor didekati oleh perempuan-perempuan. Jangan lupa, perempuan senang pada kamu bukan karena melihat wajah lu, no, karena melihat apa? Jubah lu, romonya. Kamu keluar, perempuan itu masih mengagumi kamu? Tidak, kasihan ya lu. Dia keluar karena dia pikir, wah perempuan pada senang. Dia keluar, perempuan pun lari. Dan akhirnya dia keluar tidak bisa apa-apa, kembali lagi masuk ke imamat. Menjengkelkan toh. Dia bukan mencari Tuhan, dia mencari kemuliaannya sendiri. Dia mencari keinginannya sendiri. Maka kalau kamu sudah dipanggil oleh Tuhan, diberikan tanaman panggilan imamat, jaga, bertahanlah. Karena jalannya jelas. Saya sekolah jelas, SD, SMP biasa, SMA saya mau masuk seminari. Sewaktu SMA saya suruh memilih mau masuk mana, saya masuk Ordo Salib Suci. Kenapa? Kalau ditanya kenapa masuk Ordo Salib Suci? Saya sejak kecil bergaul dengan pastor-pastor Salib Suci. Yang kedua, saya sebetulnya dulunya mau masuk Projo Bandung. Saya mau menjadi Projo Bandung. Lalu kita cerita. Saya bersyukur di seminari teman-teman saya kompak. Kita sering ngobrol. Ya kita kadang-kadang saling mentertawakan, biasalah. Jadi kalau dalam hidup ini kadang-kadang kamu ditertawakan, oke. Kadang-kadang kamu mentertawakan, oke. Jadi jangan sampai sebagai seorang anak muda senangnya mentertawakan tapi tersinggung pada saat ditertawakan. Bunuh orang seperti itu. Nggak benar. Jadi kalau kita berani menertawakan, saya pun harus berani suatu saat ditertawakan. Nah,
Angkatan saya seperti itu. Tapi kita kompak, sharing, cerita. Dan waktu saya sharing, saya cerita, saya mau masuk projo. Teman-teman tahu, teman-teman saya banyak yang bilang, jangan, lu jangan masuk projo, lu gak bisa hidup sendirian. Memang saya gak bisa. Saya senang hidup berkomunitas. Lalu salah satu teman saya yang sekarang jadi uskup itu berkata, kamu harus jadi OSC saja. OSC, hidup pertama dan utamanya adalah komunitas. Maka tidak pernah ada pastor OSC dan tidak pernah boleh pastor OSC yang tugas sendirian. Selalu minimal 3 orang buat komunitas. Dan akhirnya saya masuk pastor OSC, biarawan OSC. Lancar. Kuliah saya di Fakultas Filsafat Teologi Universitas Katolik Parahyangan. Kakak kelas bantu. Saya senangnya adalah apa, pada saat di pendidikan tidak ada yang saling menjegal. Nah, kamu butuh apa? Saya butuh literatur ini. Kamu cari di situ. Ada. Diberitahu. Ini literatur ini kamu bisa cari di sini. Oleh kakak-kakak kelas. Di situ saya membuat, oh, this is my home. This is my home. Dan pada saat saya akhirnya menjadi seorang imam OSC, saya pernah ditanya oleh anak kecil. Anak itu bukan Katolik. Dia berkata, Romo, kalau Romo nanti di surga dan di surga itu boleh kawin, Romo mau kawin atau tetap menjadi pastor? Terus saya mengatakan, hei bocah, saya kalau di surga boleh kawin dan boleh tidak kawin, saya tetap menjadi pastor. Saya tetap menjadi pastor OSC. Terus anak itu berkata, kenapa? Karena saya bahagia. Jadi ingat, kalau kamu mau mencari kebahagiaan, jangan cari apa yang menyenangkan. Kalau kamu mau cari kebahagiaan, cari panggilan itu dalam hati kamu. Maka Bapak Paus pun memperlihatkan bagaimana anak muda yang bingung dan linglung ini tadi pribadinya tidak jelas. Karena apa? Terpengaruh oleh teman-teman. Bagaimana saran Bapak Paus? Bapak Paus mengatakan langkah pertama supaya anak muda tidak ada di dalam ketakutan tentang identitasnya, dia berkata apa? Saya mengundang kamu untuk melihat ke dalam diri kamu dan beri nama pada ketakutan kamu. Jadi Bapak Paus mengajarkan apa? Terima. Kamu kecewa misalnya, kamu kecewa dengan penampilan kamu. Oke. Kamu kecewa dengan otak kamu yang pas-pasan, pas untuk hidup. Kamu kecewa dengan fisik kamu. Terima. Kamu kecewa dengan katakanlah saya lahir. Terima. Kamu kecewa karena pernah dilecehkan. Terima. Bapak Paus mengajak kita untuk pertama-tama apa? Berdamai dengan sejarah kehidupan. Lalu yang kedua, apakah untuk mengenali? Jadi memberi nama itu supaya tujuannya apa? Supaya saya bisa berdamai dan kenal dengan ketakutan saya. Setiap orang punya ketakutan, betul. Setiap orang punya ketakutannya berbeda. Kamu dengan saya beda ketakutannya. Saya sudah tidak takut lagi gak lulus, gak naik kelas, sudah tidak ada lagi ketakutan itu. Tapi dulu punya. Sekarang ketakutan saya berbeda. Ketakutan saya adalah apa? Sakit. Takut tiba-tiba pada saat saya memberi seminar serangan jantung. Takut saya tidak dicintai oleh umat. Saya takut saya tidak diterima oleh umat. Itu. Kamu sudah punya ketakutan itu? Belum punya. Orang umat aja belum punya, lu punya ketakutan gak diterima umat.
Nah, maka lihat, bagi umat Kristen khususnya ketakutan jangan pernah menjadi keputusan terakhir. Jadi kalau kamu sedang bingung, anak-anak seminaris tolong, kalau kamu bingung jangan pernah membuat keputusan. Kalau kamu keputusan kamu akan kamu sesali. Jadi kalau kamu bingung, jangan memutuskan dahulu. Paulus pun mengatakan itu. Karena apa? Tindakan kamu, keputusan akhirnya akan kamu sesali. Maka apa yang disarankan oleh Bapak Paulus, tunjukkan tindakan sesuai dengan iman akan Tuhan. Kamu percaya Tuhan memanggil kamu? Hah? Percaya? Malam ini? Kamu merasa mau jadi imam sejak kapan? 4 SD. Kamu tertarik kenapa mau jadi imam? Dia mengatakan karena menjadi imam itu membuat saya makin menyatu dengan Tuhan. Tepuk tangan dong. Ini kan tadi yang saya katakan bahwa seorang imam itu punya tugas pertama dan utama adalah apa tadi? Menyatu, intimitas dengan Tuhan, intim dengan Allah. Jadi dia mengatakan tadi bahwa saya percaya Tuhan yang memanggil saya. Imani, jalani. Perjalanan iman memang tidak akan pernah mudah dan gampang. Tetapi jangan pernah lupa Tuhan yang akan memberkati, memimpin kita. Saya, teman-teman, sewaktu kecil saya tidak pernah dibelikan sepeda oleh orang tua saya. Tapi setelah saya jadi pastor, saya nabung. Saya diberi uang saku, saya tabung. Saya tidak merokok. Saya tidak suka. Saya dapat sabun diberi oleh umat. Umat banyak yang nyumbang. Baju saya tidak pernah beli, diberi. Batik lagi. Celana dalam, kadang-kadang ada yang memberi. Walaupun salah nomornya. Ya sudah, saya sobek, saya besarin lagi. Maka uang saku lumayan saya tabung. Karena saya sejak kecil ingin sepeda, saya beli sepeda. Dan saya punya sepeda pertama hasil tabungan saya. Setelah sepeda itu saya pakai, naik sepeda dari Bandung ke Jogja 3 hari sendirian. Saya senang, karena waktu itu saya ulang tahun imamat saya yang kelima. Lalu pastor di Pratista tanya, kamu ingin hadiah apa? Saya minta hadiah libur 5 hari. Cuma itu, ya. Mau kemana? Ke Jogja. Naik apa? Sepeda. Kamu gila? Iya. Kamu dengan siapa? Sendirian. Gila sekali. Memang. Dan saya lakukan naik sepeda ke Jogja sendirian. Sampai Jogja saya, yes! Saya bisa mengalahkan diri saya. Kalau naik sepeda bareng itu kan bisa ada yang saling mendukung, toh? Kalau sendirian capek, nggak ada yang menolong. Pada saat hari ketiga saya sudah nggak tahan. Saya nyetop bis, tidak ada yang berhenti. Saya kasih uang 100.000 dibeginikan, nggak ada yang berhenti juga. Terus saya mengatakan, kenapa nggak berhenti? Kurang. Itu. Akhirnya saya gosek sepeda lagi sampai Jogja. Dan setelah sepeda itu begitu hebat sampai Jogja, saya ke warung. Di warung bapak tanya, Pak, dari mana? Dari Bandung. Naik sepeda? Iya. Hebat sekali sepedanya ya. Kurang ajar kata saya. Beli sepedaku daripada diriku. Dan sepeda itu setelah berprestasi ke Jogja, saya pulang, saya bersihkan, saya servis, saya berikan kepada ayah. Ayah, ini hadiah dari saya.
Apa? Sepeda. Tidak perlu nilai matematikanya 8 atau 9. Saya kasih sepedanya. Kamu nanti gak punya? Saya sudah diberi lagi yang baru oleh umat. Kenapa bukan yang baru itu untuk ayah? Ayah ini sudah diberi kok milih-milih, kata saya. Jadi teman-teman, jangan pernah lupa, di saat saya mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati saya. Tuhan akan selalu menghibur saya. Tuhan selalu akan memberi kekuatan, menjadi kekuatan bagi saya. Jadi tadi kalau dikatakan gitu, kalau ragu-ragu bagaimana? Kalau takut bagaimana? Kalau tidak percaya bagaimana? Sekali lagi, percayakan perjalanan panggilan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sesi 2 yang diberikan oleh Boyko. Selamat datang kepada Suster Anas, Bu Rosa yang sudah hadir pada kesempatan ini. Dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab kedua, terakhir. Oke, sudah ada pertanyaan-pertanyaan selama makan snack tadi. Bagaimana adik-adik? Apakah ada? Dibuka pertanyaan. Oke, Ian, silakan. Mau ke sini atau di situ? Ke depan. Selamat siang Romo, selamat siang pembina, selamat siang teman-teman dan kakak semua. Nama saya Ian dari kelas 2 SMA. Saya ingin bertanya, misalkan dari kelas 2 SMA yang mau ke 3 SMA yang ingin melanjutkan menjadi calon imam atau pastor, pada saat libur kenaikan kelas, kalau nggak libur Natal itu kan kadang-kadang sering bergaul dengan teman-teman di luar. Itu kan sempat merasa ragu-ragu atau bimbang untuk melanjutkan jalan panggilannya. Menurut Romo, bagaimana solusi yang tepat? Solusi terus. Ian, terima kasih. Ian, teman-teman, kalau kamu bergaul dengan pencuri akan jadi apa? Pencuri. Kalau kamu bergaul dengan pemabuk, kau akan jadi Mabuk. Kalau kamu akan bergaul dengan pastor, kau akan jadi Pastor. Jadi kalau kamu bergaul kembali dengan teman-teman kamu yang ngomong, lu nggak bener, lu jadi pastor ngapain lu? Emang kuat lu nggak kawin? Perempuan cantik-cantik coy, seksi. Lu salah, lu mata lu buta lu. Lama-lama kita akan berkata, iya ya, I have something wrong. Jadi pastor itu aneh. Jadi pastor itu error. Jadi kalau kita betul dengan teman-teman, lalu teman-teman ceritanya yang heboh-heboh, yang menarik-menarik, gimana mereka hang out dengan teman-temannya, main aji. Siap coy, siap. Metal. Anjir. Kamu bergaul dengan anak-anak koplo, kamu akan jadi apa? Koplak. Jadi ya betul. Kalau kamu bergaul, belajarlah. Memang saya harus membatasi. Dan saya harus tahu diri, tetap saya harus tahu diri. Bukan berarti saya seminaris, saya mau jadi pastor. Ada teman-teman saya, dia nggak jadi pastor. Maaf ya, saya mau jadi pastor. Sorry ya, calon pastor lewat. Teman-teman kamu akan berkata, "Pren." Nggak kayak gitu juga kali. Mau bergaul, silahkan. Tetapi kamu tetap harus sadar. Saya mau jadi pastor. Ini yang berharga. Jadi kalau ini yang berharga, saya tetap akan pegang. Saya punya teman-teman saya,
SMA, SMP, dulu saya waktu SMP tidak pernah dianggap sama teman-teman. Saya dilecehkan. Saya ingat sekali di SMP, saya pakai baju bekas ayah tentara, kalau baju bebas. Sepatu tentara yang bunyi peletak. Jadi teman-teman saya sudah tahu kalau saya dari jarak jauh jalan tok. Nah, si Eko udah tahu. Dari sepatunya. Karena sepatu bekas ayah. Sehingga waktu SMP saya orang culun. Nggak pernah disapa sama teman-teman. Maka waktu kita punya grup WA SMP, teman-teman mengundang, ayo pastor gabung, nggak mau. Pastor tolong misa dengan saya, nggak mau. Lu orang-orang yang pernah nyakitin gue. Tapi akhirnya suatu saat ada seorang guru, Romo, tolong misa untuk teman-teman. Kita mau reunian, misa dengan guru-guru. Saya mau. Itu teman-teman dulu yang melecehkan saya datang, Romo, hormat. Ah, lu gaya lu. Lu nyebelin gua dari waktu dulu. Sorry kok, enggak ada sorry. Terus gimana kok? Nanti komuni lu gua kasih setengah aja. Jadi saya dengan teman-teman sekarang oke, masih berteman, tapi tetap bagi saya pada saat saya mereka ngomong ini ngomong itu, saya selalu mengatakan itu dunia kamu, oke, itu dunia kamu. Saya memilih untuk tidak di situ. Saya memilih untuk di dunia yang saya jalan. Jadi pada saat kamu masuk godaan seperti itu, saya yakin akan goyah lagi. Saya akan yakin, aduh, mulai meragukan lagi, benar nggak ya saya dipanggil untuk jadi imam atau tidak ya? Jadi tetaplah sadar, saya mau jadi imam, saya mau jadi imam. Semoga jawab iya. Thank you for your question. Oke, sudah ada pertanyaan pertama, semoga terjawab ya. Kira pertanyaan lain? SMP, mana SMP belum ini. Kalau nggak ada yang jawab, kita sunat semua naik SMP. SMP. Siapa? Kamu tanya ada tadi. Siapa? Kelas 3 SMP. Yang mau ke Partoyudan. Ayo, jangan takut. Siap. Siapa? Mana ini? Kelas 2 SMP. Kevin. Ayo tanya kamu dari Jakarta Cikarang. Julius, mau tanya? Julius. Julius. Ya, nggak ada pertanyaan. Kelas 1. Oke, Gibe kembali ke kelas 3 SMA. Depan langsung. Komputer loh. Oke, pertanyaan terakhir, siap-siap. Ayo. Perkenalkan, nama saya Gibe dari kelas 12 di SMA. Jadi saya mau bertanya saya mau ceritakan tentang pengalaman saya sendiri. Jadi saya ini merasa saya ini terpanggil sama Tuhan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Akan tetapi saya ini ingin melanjutkan ke kongregasi, tapi tidak didukung sama orang tua saya. Orang tua saya mengatakan bahwa pilihan yang terbaik saya harus lanjut ke Projo. Saya merenung bahwa pilihan orang tua itu merupakan pilihan yang terbaik. Tapi di lain sisi saya juga ingin melanjutkan di kongregasi yang saya inginkan. Jadi menurut Romo, apa yang saya lakukan atau hal apa yang saya tentukan yang benar agar saya bisa pilihan yang saya pilih ini saya tidak kecewa dengan pilihan saya sendiri. Terima kasih. Gibe, terima kasih untuk sharingnya. Tepuk tangan untuk Gibe.
Salah satu perintah Allah berkata, hormatilah ayah ibu. Tapi tadi Frater Tony pun berbicara bahwa saya bukan orang bodoh. Saya pun tahu yang terbaik. Saya memilih ini karena saya tahu potensi saya tahu iman saya tahu harapan saya. Yang tahu kamu secara penuh adalah diri kamu bersama Tuhan. Lalu bagaimana? Gibe, saya jawab dengan sebuah kisah yang saya dapatkan waktu saya pelayanan pastoral. Seorang ibu mempunyai satu anak perempuan. Anak perempuannya pintar. Anak perempuan percis kelas 12. Dan anak perempuan ini mau masuk seni rupa ITB. Ibunya tahu bahwa anak perempuannya pintar. Dia minta anak ini masuk kedokteran Unpad. Pasti bisa, pasti, dijamin. Guru-gurunya berkata, anak ini pintar kok. Mau masuk kemanapun bisa diterima. Tapi anak ini mau masuk tetap ke seni rupa ITB. Sampai ibunya ngomong, lu mau ngapain sekolah seni rupa? Mau jadi tukang lukis di pinggir Malioboro? Atau di pinggir Kute? Lalu anak itu, enggak, saya tetap mau jadi seni rupa ITB. Ribut terus. Dan bapaknya pendiam. Bapaknya cuma Jadi ibu ini dengan anaknya ribut. Datanglah pada saya, tolong Romo, bagaimana? Saya belum ngomong, ibunya udah langsung di anaknya langsung, gak mau, pokoknya saya mau masuk sini rumah ITB, gak mau tahu. Mama harus ngikutin keinginan saya. Kamu anak mama. Lalu saya dengan bapaknya cuma, kita dua laki-laki tertindas oleh dua wanita ini. Lalu saya tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya Gibe, apa yang saya lakukan? Saya ngomong, Bu, Nak, Bapak, mari kita ke kapel. Kita berdoa. Saya ajak mereka ke sakramen Maha Kudus. Kita doa, kita puji-pujian. Tuhan, tunjukkan pada mereka apa yang Kau mau, apa yang benar. Lembutkan hati mereka kedua-duanya. Setelah berdoa selesai, kita ke ruang tamu kembali. Dan anaknya ngomong, Pastor, terima kasih atas doanya. Saya mau masuk ke seni rupa ITB. Lalu, saya lihat ibunya. Ibu bagaimana? Pastor, terima kasih. Setelah Pastor doakan, setelah tadi kita dekat dengan Tuhan, saya makin yakin bahwa saya ingin anak saya masuk ke kedokteran. Tapi apalagi yang dikatakan ibunya? Ibunya belum titik rupanya. Ibunya langsung menyahut apa? Tapi Pastor, saya akan lembutkan hati saya. Kalau saya mengikuti keinginan, saya ingin anak saya masuk ITB. Tapi saya menghargai keputusan anak saya. Lihat, doa itu melembutkan. Jadi Gibe, apa yang harus kamu lakukan? Ajak mama, papa, ayah, ibu berdoa. Ayah, katakan, saya menghargai. Ingat perintah hukum Allah adalah apa? Hormati orang tua, ayah, ibu. Maka saya punya keinginan, saya menghargai ayah ibu menginginkan saya masuk projo. Saya terima. Mari kita ajak dalam doa. Ayah, saya pun punya keinginan ini, saya punya harapan ini, saya punya keinginan untuk masuk kongregasi ini. Mari kita berdoa. Saya yakin kuasa Allah akan melembutkan kalian.
Jadi jangan sampai kuasa emosi, karena kuasa emosi membuat kamu jalan tanpa restu orang tua. Tapi kalau kamu pun terpaksa mengikuti orang tua, akhirnya apa? Kau ikuti kata-kata orang tua tanpa kedamaian di hatimu. Ya atau tidak? Jadi saya harus tetap damai, saya tetap harus dapat restu dukungan dari orang tua. Karena kita bicara tentang panggilan Tuhan. Teman-teman, panggilan tidak akan bertahan kalau kamu tidak didoakan oleh orang tua kamu. Saya pernah mau keluar dari seminari Dr. Hidan hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara saya jengkel, saya kecewa, saya dimarahin oleh pastor Pamong. Di sini sebutnya pastor apa? Pendamping katanya tadi. Perfect ya. Kalau di kami Pamong. Pastor Pamong yang menyalahkan saya padahal saya tidak salah. Saya jengkel. Saya ngomong pada orang tua, saya mau keluar. Sudah di seminari makannya cuma tempe, tempe dan tempe. Sejak kecil juga tempe. Saya ini generasi tempe. Di seminari itu makanannya apalagi, saya masih ingat kalau udah doa gitu, lampu mati, wah kita langsung curi-curian, sama lagi kerupuk kue hilang gitu. Maka pada saat saya mengeluh kepada ayah, ayah saya tidak tahan tinggal di seminari. Ayah berkata, kamu anak saya, yang mau jadi pastor kamu. Lalu suatu saat pada saat saya ada di rumah, malam-malam saya keluar, saya mau kencing, saya kembali dari WC, saya lihat di depan, di kamar depan itu ada cahaya lilin, dan saya mendengar ada suara seseorang yang sedang berdoa. Saya lihat dari korden, saya lihat ayah saya. Ayah saya itu ada seorang devosional kepada Bunda Maria. Saya bisa mendengar doa ayah. Ayah berkata, Tuhan, Engkau memanggil anakku menjadi imam. Kalau Engkau tidak berkenan memanggil, biarkan ia tetap menjadi alat. Tapi kalau Engkau memanggil dia menjadi imam, kuatkan dia. Teman-teman tahu, besoknya saya ngomong kepada ayah, ayah, saya tetap mau tinggal di seminari. Loh, katanya kamu mau keluar? Dan ayah mendoakan saya, rupanya saya jadi kuat. Jadi teman-teman percayalah, restu doa orang tuamu itu yang harus menjadi kekuatan kamu. Gibey semoga menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan. Oke, terima kasih Romo, kalimat yang sangat menguatkan untuk kami semua. Mungkin ada pertanyaan terakhir? Siapa? Oke, Robert. Langsung aja suaranya keras, Robert. Iya, betul. Saya ingin bertanya, di Roma sedikit menjelaskan tentang penyakit pemuda yang diterima, dicintai dan dikasihi. Saya ingin bertanya, jadi gini Roma, kalau tiba-tiba ada seorang pemuda, awalnya dia diterima di kelompok, diterima di teman-temannya, jadi dicintai, terus orangnya kayak asik gitu. Terus tiba-tiba pemuda itu buat suatu kesalahan. Terus semua teman-teman yang awalnya menerima dia, menyukai dia, tiba-tiba menghindar dari dia. Seakan-akan kayak mereka bilang, oh itu mau sifat asli begini. Oh tiba-tiba ternyata orang yang kita anggap baik, ternyata sifat aslinya begini. Apakah orang pemuda itu harus pasrah dengan situasi yang diterima atau bagaimana? Terima kasih, Robert. Tepuk tangan untuk Robert. Thank you, Robert. Jadi lihat, teman-teman jangan pernah lupa bahwa orang itu komen biasanya sesuai dengan kesenangannya sendiri, benar atau tidak? Nah, lebih mudah mana? Halo, lebih mudah mana? Kita mengungkapkan pujian atau kritik? Kritik. Lihat, apa? Kritik, kesalahan. Saya kalau memberi retret anak SD, saya ngomong, anak-anak, tulis,
10 hal yang baik dalam diri kamu. Apa yang terjadi? Apa ya 10 hal yang baik apaan sih? Terus saya mengatakan, cepat, harus tulis. Ada Romo susah, nggak dapat. Tulis. Terus saya membuat ancaman. Kamu tidak nulis, saya suruh berdoa sampai malam di kuburan. Belum langsung takut. Ya udah tulis. Kadang-kadang baik, kadang-kadang ngerjain PR, kadang-kadang gampang diusir oleh orang tua, kadang-kadang. Ya udah nggak apa-apa. Terus saya ngomong, tulis sekarang 10 hal yang baik. Wah, 10 hal yang negatif. Wah, cepet langsung tulis. Jangankan 10, 20 juga bisa ngomong. Apa yang saya mau katakan? Orang itu hidup di dalam hal-hal yang negatif. Dan sekali lagi orang komentar itu lebih senang, lebih cepat hal yang negatif daripada hal yang positif. Dan kita akan ngomong tentang dia secara negatif pada saat dia menjengkelkan saya. Betul atau tidak? Pada saat dia menyenangkan saya akan komentar tentang hal yang baik tentang dia. Benar? Pasti. Siapa guru favorit kamu? Guru favorit kamu adalah 1, jarang ngasih PR, jarang ngasih ulangan, nilainya murah. Gue mau buat sekolah seperti itu di Bandung. Saya mau buat seminari yang tidak ada PR. Boleh main terus. Semua naik dijamin. Lulus dari seminari saya, blow on semuanya. Tidak bayar SPP. Jadi lihat, nggak ada. Jadi kalau kamu dikritik dan dijauhi oleh teman-teman hanya karena teman-teman merasa bahwa kamu sudah tidak kompak lagi, padahal itu adalah satu saja kesalahan yang tidak disadari, tidak sengaja, lalu mereka tiba-tiba, ya sudah, terima. Ada waktunya, ada saatnya mereka akan menerima kembali. Jadi jangan menjadi seorang teman yang senangnya menyenangkan orang lain. Jangan. Karena paling gampang mencari teman untuk kejahatan daripada mencari teman untuk kebaikan. Pada saat kita nyontek yuk. Bayangin kalau sekolah nyontek, lalu guru mengatakan, yang nyontek keluar. Keluar semua. Guru sendirian. Tapi lihat pada saat kita berkata hal yang baik, melakukan hal yang baik, nggak ada. Romo Hadi tadi cerita bahwa Romo Hadi dari Nemi habis sabbatical. Saya sebelumnya sabbatical di Nemi. Ada satu teman saya, orang Irlandia, pastor muda, adik kelas saya mungkin, cuma beda 1 tahun. Dia waktu itu dia senang main tenis. Lalu dia ingin main tenis, lapangan tenisnya kotor. Lalu dia kerja sendirian, srek. Ngapain? Namanya waktu itu Jan. What are you doing? I'm cleaning. Why? It's not your responsibility. No, but I'm okay. I want to play tennis. Okay, I will help you. Saya bantu. Dan apa yang terjadi? Beberapa teman menolong. Dan tidak semua teman menolong. Tapi setelah bersih, semua teman pakai lapangan itu. Jadi apa yang saya mau katakan? Untuk menjadi malaikat yang membuat bahagia orang lain gak gampang. Tapi itu panggilan kita. Maka jangan pernah takut kalau kadang-kadang teman keluar dari engkau, pergi dari engkau hanya karena kebaikan yang kau lakukan. Tapi kalau karena kecurangan, karena hal yang memang menyakitkan, teman-teman sampai keluar, you must say sorry. Kau harus minta maaf. Tapi karena hal yang negatif,
Tapi kalau karena hal positif teman-teman menjauhkan, jangan takut. Mereka akan kembali kepadamu. Robert, semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? SMP? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jadi kita sudah melewati 2 sesi dan 2 sesi tanya jawab juga. Dan kita mengucapkan terima kasih sekali lagi dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Eko. Terima kasih atas kesibukan waktu bersama kami. Dan sekarang pada sesi kesimpulan kami memberikan kesempatan kepada Bapak Eko untuk memberikan nasihat kepada kami para seminaris agar kami mampu menjalani hidup di seminari dengan baik selama semester ini, supaya khusus untuk yang mau tamat bisa melanjutkan atau bagaimana, dan juga untuk kelas 3 SMP dan juga untuk adik-adik yang lain yang masih menjalani proses pendidikan di tempat ini. Silakan Bu. Terima kasih. Saya sudah ditinggal oleh ibu saya 8 tahun yang lalu meninggal. Ibu saya adalah salah satu motivasi terkuat saya untuk menjadi imam. Ibu saya sangat menjaga saya. Dan waktu ibu meninggal, saya sudah jadi imam. Saya sangat sedih. Saya menangis malu karena saya di depan umat, tapi saya harus menangis. Kenapa harus? Saya butuh bersedih. Saya butuh bersedih karena orang yang pergi adalah orang yang sangat saya sayangi. Dari rahim beliau saya lahir. Cinta pertama yang saya terima dari Tuhan adalah dari beliau. Dan akhirnya waktu jam 12 di mana umat tidak ada di tempat peti mati ibu, saya menangis. Tidak ada yang melihat, cuma kami berdua. Adik-adik saya pun sudah tertidur 12 malam. Waktu saya menangis, saya mengatakan, Ibu mendukung keinginan saya. Dan ibu selalu mengatakan, kok Tuhan itu memanggil kamu, maka jangan pernah menyakiti Tuhan. Dan akhirnya saya di depan peti mati ibu mengatakan, Bu, sebagai tanda cinta Eko pada ibu, saya akan setia jadi pastor. Jadi teman-teman ingat, dalam hidup panggilan selalu ada orang tua yang selalu berharap supaya anaknya menjadi yang terbaik. Jadi jangan pernah kau menjadi imam karena keinginan orang tua kamu. Dan orang tua kamu selalu ingin kamu bahagia, apapun jadinya. Maka teman-teman, walaupun kamu seminaris, kalau kamu menjadi imam, menjadi apapun, sekali lagi, jalanilah dengan baik dan benar. Jangan sampai kau menyakiti hati orang tuamu karena kesalahan tindakan yang membuat mereka menyesal. Jadilah kebanggaan orang tuamu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo untuk